cepat setelah kondisi COVID-nya tertangani ya. Hmm. Nah, tapi dari yang langsung dampak positif yang langsung kita lihat dari waktu kemarin disahkan, Mbak, semua investor itu sekarang melihat baik dalam negeri maupun luar negeri ya, terutama yang industri padat karya. Bagi mereka ini adalah suatu peluang yang baik, karena tadinya mereka nggak berani masuk di industri padat karya karena tadi ya, karena ya tadi dari segi aturannya yang sangat rigid, tidak ada fleksibilitas, dan juga dari sisi apa total dari biayanya itu sekarang menjadi bisa lebih diprediksi. Kalau tadi sebelumnya kan kita sulit untuk memprediksi untuk usus padat karya ya. Nah ini Mhm. juga akan menjadi angin segar untuk pencari kerja yang angkatan kerja baru, Mbak. Nah ini kan yang padat karya ini seperti yang akan melakukan relokasi ya dari perusahaan-perusahaan yang selama ini melakukan ekspor ke Amerika dari Cina misalnya. Ini banyak yang mau relokasi ke sini dan itu Hmm. jumlahnya besar-besar. Nah Ya. mudah-mudahan ini juga akan nantinya menjawab keraguan ya dari Hmm. rekan-rekan pekerja dan juga masyarakat tentang undang-undang ini. Apakah sudah ada proyeksi nilai investasi yang bisa masuk ke Indonesia dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini atau mungkin dari sektor mana saja, Pak Haryadi? Kami perkirakan Mbak ya, kalau sekarang ini kan kurang lebih total tahun 2019 itu kira-kira sekitar 810 triliun ya, total semuanya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kami perkirakan paling tidak setelah COVID ini bisa tertanggulangi, paling tidak di dalam kurun waktu 1 tahun setelah COVID tertangani, mungkin kita akan lihat ada pergerakan antara 15% Oke, dari posisi 15% ya. 2019 yang lalu ya, kurang Baik. lebih kemungkinan akan ada sekitar 15%. Ini adalah angka yang yang cukup realistis Hmm. karena setelah pandemi ya. Nah, Hmm. tapi harus diingat juga bahwa dalam kurun waktu pandemi ini juga kita kehilangan kemungkinan besar 30% dari angkatan kerja formal karena kemampuan perusahaan ya di dalam Hmm. menjalankan usahanya, karena juga banyak sekarang perusahaan yang sudah tidak beroperasi karena kondisi pandemi ini. Nah, kalau itu nanti akan terjadi kenaikan sekitar kurang lebih antara sekitar 15% ya, mungkin antara 10-15%, itu Hmm. artinya akan signifikan, Mbak. Karena dimulai dari titik minus gitu kan, sekarang kita ini Hmm. pertumbuhan minus ya. Jadi kalau itu bisa berjalan, itu akan sangat baik sekali. Dan Ya. kami meyakini nantinya sektor padat karya yang akan Hmm. menjadi motor penggerak dari penyerapan tenaga kerja baru ini nantinya.